Sebelum kita mulai, sebaiknya marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan khusus Pak Rahmat karena beliau baru masuk ya. Saya pikir tadinya juga udah baca rekaman, ternyata belum bisa karena gabungnya belakangan ya. Nanti saya kirim langsung Pak Rahmat. Oke, rekan-rekan sekalian, mungkin di awal ini mungkin saya tekankan kembali terkait dengan dasar seperti yang saya sampaikan ke Pak Rahmat tadi. Jadi kunci dari kegiatan kita adalah senyum, ya, praktek senyum. Itu yang menjadi dasar. Kalau itu sudah bisa dirasakan hasilnya, yang lainnya mudah. Mungkin di antara rekan-rekan di sini yang sudah bisa merasakan efek senyum siapa? Bisa dicet. Yang bisa merasakan efek dari senyum. Setelah saya melakukan senyum setelah bangun tidur di pagi hari ini, rasanya kok saya kayak plong ya, seolah-olah itu semuanya ringan, enteng. Kalau ada masalah pun ya tidak terlalu menggelayuti ya di pikiran. Kalau muslim, saya kok sholatnya lebih tenang ya gitu. Siapa barangkali yang sudah merasakan, karena penggambaran saya ini mungkin salah. Karena apa? Masing-masing merasakan hal yang berbeda-beda yang dirasakan. Barangkali kalau sudah ada, silakan tolong dicet. Sudah saya sudah gitu atau saya pengen cek. Karena ini sangat penting, ini dasar sekali. Karena banyak teman-teman yang tidak aktif berkomen di grup, jadi saya nggak paham ini kenapa, sudah bisa merasakan atau belum. Kalau rekan-rekan sudah bisa merasakan, wah, pengen merasakan terus. Pak Iwit Kurnianto sudah. Siapa lagi? Ibu Leni sudah. Bu Nuraida, alhamdulillah jadi lebih tenang walaupun belum tiap hari dilaksanakan. Tapi pada saat melaksanakan pasti tenang ini. Lainnya? Ya, rasa-rasa seperti ini ya, yang rasa-rasa yang rekan rasakan ini, kalau orang yang melakukan sebagai praktisi spiritual, kalau muslim katakanlah ya, dia melakukan zikir, melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan agama, itu rasa yang dirasakan itu ketenangannya sama ya, sama. Dan itu harus dipertahankan, harus dilatih, karena ini caranya sangat mudah. Dan kalau itu menjadi habit kita, tiap hari kita melakukan itu, senyum terus. Bahkan nanti jadi otomatis, begitu melek senyum otomatis. Bangun melek otomatis senyum. Dan biasanya senyum itu setelah senyum tidur lagi. Mungkin nggak sampai 20 detik udah tidur lagi. Nggak apa-apa. Nanti bangun senyum lagi, gitu aja lakukan. Ini baru berapa nih? 1, 2, 3 ya. 3. Yang lainnya belum berarti ini. Ada yang sudah ya. Ya. 3, 4, 5. Oh, ini udah banyak ini. Nah, intinya itu. Jadi saya sampaikan ke teman-teman berlatih, dan mungkin saya sampaikan juga
dalam berlatih gelombang theta ini terus terang saya menyarankan nggak usah terlalu banyak mikir ya, lepaskan. Mungkin dari kita ini pendidikannya tinggi sehingga semuanya diminta logikanya, tolong dilepaskan dulu, jalani saja apa yang saya sampaikan. Setelah Bapak Ibu nanti merasakan, itu terus terang nikmatnya luar biasa, sangat-sangat nikmat sekali. Dan itu kalau menjadi habit, itu akan menjadi artinya menjadi permanen di gelombang theta itu dalam keseharian kita, dan itu bisa kita manfaatkan macam-macam ya. Ini ada yang tanya, Pak Zulkifli menyampaikan, saya belum merasakan kalau yang bangun tidur itu, tapi yang mau tidur saya sudah ada perubahan. Yang saatnya sudah tidur cepat sejak pakai nafas mojopat, tarik nafas dalam, senyum, dilepas. Iya, memang itu untuk napas mojopat itu bisa membuat kita tidur pulas ya. Kalau kita ada gangguan tidur, mau tidur lakukan itu. Tarik, tidak perlu ditahan, lepas. Tarik panjang, lepas gitu. 10 kali lah minimal itu ya. Itu bisa membuat kita tidur pulas. Nah, yang yang Pak Zul berarti yang setelah bangun tidur senyum itu sudah dilakukan tapi belum merasakan apa-apa. Pada saat melakukan ini kan kondisi kita itu baru bangun tidur, antara melek dan merem itu samar-samar sebenarnya. Apakah itu dilakukan seperti itu? Kalau Bapak katakanlah ya, ini pengalaman saya, kalau kita bangun dan katakanlah, loh aku tadi baru bangun tapi kok kayaknya belum senyum gitu ya. Coba Bapak Ibu lakukan meregangkan kalau orang Jawa bilang ngulet itu loh, kayak kucing begini itu. Apa itu kalau di sini di tempat Bapak Ibu namanya apa itu? Kalau di Jawa namanya ngulet itu ya. Jadi meregang. Nah, pada saat meregangkan badan ini kan tegang semua itu. Lakukan senyum. Insya Allah masuk. Itu yang saya lakukan. Ini tipnya ya, ada triknya. Coba lakukan itu. Nah, mudah-mudahan bisa masuk yang pas ya. Mungkin Pak Zulkifli tadi sudah mencoba untuk senyum, mungkin belum pas ya. Coba dilakukan dengan cara ini ya. Iya Pak, makasih. Ya. Coba nanti Pak Daya. Baik, makasih. Nanti kalau sudah merasakan nikmatnya Pak, wah benar-benar saya tidak bohong. Teman-teman yang sudah tanya pasti rasanya nikmat sekali. Jadi kalau kita Muslim tuh begitu sholat itu seperti rasa tenang itu ditempelkan di hati kita, tek gitu, udah tenang terus ya. Bukan pikiran hilang, enggak, pikiran tetap ada, tapi pikiran tidak mengganggu, tidak mengacau ya, tidak mengacaukan. Iya Pak. Nah terus ya baik, terus kepada teman-teman yang sudah bisa merasakan ini, coba ini penting sekali, karena seperti yang saya sampaikan tadi, setelah kita bisa merasakan ketenangan itu bisa kita manfaatkan macam-macam. Nah misalnya gini, saya bisa bertanya ke yang sudah merasakan adanya ketenangan, kedamaian, hening, pokoknya apapun lah namanya, mungkin gambaran saya tidak pas. Pada saat Bapak Ibu merasakan itu ya, ada enggak tanda di tubuh kita, di tanda yang Bapak Ibu rasakan di fisik kita, karena kan sini berarti sudah berapa ya, sudah 2 minggu atau berapa ya, lupa saya. Kalau sekarang kita Pak 3 minggu Pak. Oh sudah 3 minggu ya, ya tiga kali ini ya. 3 kali. Ya, nah coba yang sudah merasakan tenang tadi, coba pada saat kalau tekniknya Pak Krisna itu kita bisa recall. Jadi
kita panggil lagi, kita rasakan ketenangannya seperti apa yang kita rasakan tadi pagi, ya. Kita munculkan. Mudah-mudahan bisa. Kalau tidak, saya punya alternatif dengan cara kita tarik napas, tahan. Tarik napas, tahan. Nah, cuman yang perlu diketahui adalah pada saat tenang itu rasa di fisik Bapak Ibu apa yang dirasakan. Itu penting untuk mengenali bahwa oh ini saya di gelombang theta ini, supaya kita tahu. Kalau tadinya kan selama ini kita tidak tahu ya, di tetanya yang mana gitu ya, kita nggak tahu sebagai orang umum ya, orang awam gitu ya. Tapi sudah berlatih ini harus tahu. Pada saat kita merasa tenang itu ada tanda di fisik kita apa. Nah, sebagai contoh ada dari teman-teman kita yang merasakan kalau pas saya tenang itu di kepala saya ini seperti ada lingkaran energi. Maksudnya apa? Kalau kita suka pakai topi atau songkok atau apa agak lama gitu, begitu dilepas kan rasa ikatannya itu masih terasa itu. Nah itu seperti itu. Ada teman-teman yang merasakan tanda seperti itu pada saat dia dalam kondisi tenang itu. Barangkali Bapak Ibu bisa merasakan itu. Kalau bisa memvisualisasi, oh kalau tenang tuh rasanya begini, pakai visualisasi, dihadirkan kembali. Tapi kalau tidak, coba tarik nafas, tahan semampunya, lepas lagi, tarik nafas lagi, tahan, lepas lagi, tarik nafas lagi, sampai kita bisa merasakan. Coba dari teman-teman yang berapa orang tadi, coba itu bisa dirasakan nggak? Kalau ada bisa dirasakan, chat saya. Ini penting. Karena kalau kita nantinya bisa merasakan itu, pas kita bisa merasakan, mengenali rasanya itu kita bisa bawa untuk healing, untuk pengobatan. Misalnya di badan kita ada rasa sakit, yang tanda tadi divisualisasikan seolah dia merambat ke mana di bagian tubuh kita yang sakit, insya Allah bisa mengatasi itu. Ini manfaat lain ya. Ada nggak teman-teman yang tadi yang sudah merasakan bisa mengenali atau belum? Tolong di chat aja kalau yang sudah bilang sudah, kalau belum bilang belum. Oh belum bisa Bu Nuraida. Nanti dicoba Bu ya, dicoba lagi pada saat Ibu tenang, rasakan apa yang ada tanda di tubuh kita, yang dirasakan di tubuh kita. Kalau tenang tadi kan sudah jelas di hati ya, tapi di tubuh fisik kita itu ada yang merasakan sesuatu. Bu Leni, saya merasakan di sekujur badan rasa ada semut yang menggigit dan waktu tarik napas terasa mual. Wah, ya ini beda-beda ya. Artinya masing-masing orang punya tanda yang beda. Yang penting adalah poinnya adalah kita mengenali sensasi yang dirasakan di tubuh fisik kita. Oh, saya kalau pas ngerasa gini berarti saya di gelombang theta ini. Itu poinnya di situ. Pak Zulkifli belum ya. Oke. Pak Iwit Kurnianto merasa hilang rasa malas dan dalam keseharian lebih tenang serta bisa positif dalam menghadapi apapun. Kalau visualisasi belum. Oh, oke. Ya, ini nanti dilatih Bapak ya. Jadi beberapa teman kita sudah, tapi yang lain belum bisa merasakan atau mengenali tanda yang ada di diri kita. Nah, ini penting. Tapi yang jelas harus bisa merasa titik tenang dulu ya, baru nanti mencari dicari tandanya.
Kalau rasa tenangnya belum kecapai, mungkin ya belum bisa mengenali kan, belum bisa mengenali. Jadi yang utamanya latih senyumnya dulu, bisa mengenali rasa tenangnya muncul, terus kita nanti baru mencoba mengenali tanda yang ada di fisik kita. Itu mungkin yang sesi ini yang saya sampaikan terkait dengan dasarnya ini ya, dasarnya yang harus dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Karena kalau yang dasar ini sudah terpahami, yang lainnya gampang, benar. Karena seperti yang saya sampaikan di awal dulu bahwa ada 3 poin dalam pembelajaran ini, yaitu pertama pemrograman, yang kedua adalah menggunakan atau mengatur napas untuk mengoptimalkan, dan yang ketiga adalah melakukan aktivitas pendukung. Nah, aktivitas pendukung ini aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari sebagai manusia yang yang biasalah kita lakukan. Misalnya ya kita bersedekah, terus membantu orang lain, memuji atau menghargai orang lain. Artinya hal-hal yang biasa. Artinya kalau yang dasarnya tadi sudah terkuasai, yang lainnya itu sudah mudah bisa kita laksanakan karena kita biasa melakukan itu. Mungkin untuk dasar ini ada yang perlu ditanyakan rekan-rekan? Silakan, Budiah baru kelihatan. Jadi intinya situ. Pokoknya kuasai dulu di nafas. Di senyum. Senyum dulu. Senyum itu harus bisa dirasakan efeknya setelah melakukannya pada pagi hari itu. Kalau itu sudah, insya Allah yang lainnya lancar. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian, silakan. Mudah-mudahan bisa jelas lah ya. Oh, Pak Tejo. Ya. Ya, makasih Pak. Ya. Ini kami coba mau tanyakan, pada saat kami sudah melakukan itu Pak, pada saat ini yang mau tidur, karena yang paling sulit di sini saya rasa yang mau tidur Pak. Ya. Karena saya sudah kebiasaan puluhan tahun. Itu nggak pernah tidur jam 10, jam 11, lalu jam 1, jam 2. Yeah. Tapi dengan ikut ini, alhamdulillah saya bisa tidur setengah 12 kemarin. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, ya. Jelas saya efeknya. bersyukur Pak Tejo, efeknya ada Pak Tejo. Terus saya mau tanyakan Pak Tejo, pada saat kami tidur, itu kan kami berada di posisi gelombang delta ya, dan alfa sudah lewat ya. Iya. Udah pada lewat. Saat itu udah lewat ya, karena posisi tidur itu di delta Pak ya. Iya. Di delta. Ya. Pada saat yang gimana kita harus berada? Bagaimana kalau kita sudah bisa berada di posisi power theta gitu loh Pak? Bagaimana caranya masukkan? Kan dari awal Pak Teddy sudah sampaikan, tapi itu sangat susah kita dapatkan. Gini, jadi kalau susah melakukan senyum gini, di awal kan kita niatkan lah ya. Sebelum tidur kita niatkan bahwa nanti minta pertolongan yang kuasa pada saat bangun tidur senyum, bisa tersenyum. Niatkan dalam hati Bapak, niatkan dalam doa Bapak sebelum tidur. Beberapa teman yang tadinya susah untuk melakukan itu, alhamdulillah bisa. Dan terus terang saya punya anak baru kelas berapa ini? Baru kelas 1 SMK itu. Kemarin lapor saya
saya sudah bisa merasakan enak katanya. Jadi yang biasanya untuk menghadapi situasi di sekolah itu gelisah, tegang, ini nggak ada, enak gitu. Nah itu tanda-tandanya seperti itu, tenang gitu. Masalah pasti ada ya, cuman dalam menghadapi masalah itu kita nyaman, tetap nyaman gitu ya. Itu efeknya, efek, dan diharapkan rekan-rekan yang belajar ini merasakan itu semua. Tapi yang jelas yang saya gambarkan tenang, tentram, hening, damai, itu mungkin gambaran yang saya ucapkan itu mungkin keliru, karena yang paling tahu itu ya diri sendiri, bisa ngerasain seperti apa. Bisa jadi yang saya sampaikan kurang pas gitu ya. Karena memang susah, sebenarnya susah untuk digambarkan masuk di gelombang theta dalam ketenangan itu. Ya. Itu Pak Jul. Ya Pak. Ya, baik Pak. Baik. Yang lain barangkali? Silahkan. Kalau yang aktivitas pasti kita semua sudah pernah melaksanakan, cuman ini digarisbawahi saja, ditekankan harus melakukan ini, melakukan itu. Tapi ini sudah kebiasaan kita. Apalagi kalau kita beragamanya memang benar-benar kuat, pasti melakukan itu. Sudah ada enggak? Sudah tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti kita lanjut ya ke sesi berikutnya untuk melanjutkan teknik-teknik yang lainnya. Tapi saya sampaikan lagi bahwa teknik-teknik yang lainnya itu hanya melengkapi yang dasar tadi. Kalau dasarnya sudah kuat, insya Allah semuanya mudah untuk dilaksanakan. Makanya dari teman-teman harus bisa merasakan dulu efek dari pada saat setelah senyum di gelombang theta pada pagi hari itu. Ya, upayakan itu. Kalau ada yang beban, artinya gini, kalau ada yang bisa, ada yang tidak, berarti teknik ini sudah benar. Cuman kalau ada yang tidak bisa atau belum bisa, kenapa? Mungkin ya bisa jadi niatnya diperbaikin. Terus jangan terlalu banyak tanya-tanya. Wah, karena ini tekniknya sepele jadi sering diremehkan. Sangat-sangat sering diremehkan orang. Tapi bagi kita yang pernah mengalami dua situasi, baik di sisi spiritual maupun yang teknik ini, wah, sungguh-sungguh luar biasa. Saya kenalkan tadi, kalau dengan jalur lain itu 3-4 tahun baru dicapai, ini paling gampang. Makanya saya sangat berantusias menyebarkan ini, karena efeknya sangat-sangat luar biasa. Kenikmatannya luar biasa. Yang selanjutnya mudah-mudahan kalau nanti teman-teman sudah bisa merasakan itu dan melaksanakan aktivitas-aktivitas lainnya dengan mudah, dengan tulus, dengan ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin kita lanjut ke teknik berikutnya. Ini ada chat apakah? Bisa. Apakah dengan terapi senyum dan napas bisa menyembuhkan penyakit? Bisa. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Bapak Ibu sudah mengenali yang tanda tenang tadi. Jadi tenang yang dirasakan di hati itu ada tandanya di fisik kita. Kita harus mengobservasi diri kita sendiri. Kalau pas saya tenang gini rasanya apa ya? Ya kalau Bapak Ibu tadi sudah bisa ngerasain, oh saya kok rasanya ada kesemutan. Coba yang tanda tadi, rasa kesemutan itu, kalau badan Bapak Ibu ada yang sakit, bawa itu ke sana, dibawa ke sana. Niatkan untuk menyembuhkan sakit. Insya Allah bisa. Dicoba boleh nih ya. Oke. Ada yang lain lagi? Oke, kita lanjut aja kalau enggak ada. Jadi
Kalau kemarin kita sudah sampai di teknik 10 ya. Kemarin itu kalau nggak salah ringan-ringan kalau nggak salah ya. Nah, kita lanjut di teknik yang 11. Yang 11 ini tulis-tulis. Jadi saya sampaikan kembali rekan-rekan ya, bahwa dalam aktivitas ini banyak yang kita sudah lakukan sebenarnya. Hanya ini menggarisbawahi, memberikan bahwa ini penting, menandai ini penting yang harus dilakukan. Di bukunya Pak Krisna, jadi kita tetap ya mengacu pada bukunya Pak Krisna. Di teknik 11 ini adalah tulis-tulis. Di sini disampaikan di bukunya Pak Krisna bahwa agar hidup ini jadi mudah dan enak untuk dijalani, maka ingatlah agar tidak perlu mengingat. Ingatlah agar tidak perlu mengingat. Bahasanya gimana ini ya? Ingatlah agar tidak perlu mengingat banyak hal. Bingung ya. Ya artinya tidak perlu banyak diingat, tapi bukan berarti dilupakan. Tapi ada sarana lain, yaitu kita perlu menulis ya. Menulis apa ide-ide kita tulis gitu ya. Apa yang akan kita lakukan kita tulis, rencananya apa kita tulis, supaya kita tidak banyak membebani di pikiran kita. Tidak perlu banyak mengingat. Sebagai bantuannya adalah dengan melakukan tulis. Dan perlu disampaikan bahwa yang dimaksud nulis di sini adalah menulis ide dan menulis rencana kegiatan kita. Itu dengan tulisan tangan. Jadi menulis di sini bukan pakai laptop, bukan pakai HP ya, tapi menulis tangan, pakai tangan. Ya. Mencatat. Nah, ini disampaikan. Menulis yang aku maksud ini Pak Krisna ya. Menulis yang aku maksud adalah menulis tangan, bukan mengetik di HP. Siapkan buku khusus seperti agenda kecil untuk menulis ide-ide yang muncul di pikiranmu. Ya, ide itu kalau tidak segera ditulis kadang-kadang hilang kok. Lenyap. Kita tunggu pagi ini ada ide, hendak kita tulis, siang sudah lupa. Tadi apa yang muncul ya? Nah, itu agar banyak ide tidak perlu diingat-ingat tapi ditulis. Kemudian juga siapkan buku kecil yang berisikan kertas kosong tanpa garis untuk menulis kegiatan, rencana kegiatan kita yang akan kita jalani. Jadi intinya bahwa kita tidak perlu banyak terbebani di pikiran kita, tapi memerlukan alat ya. Artinya ini kan biasa kita lakukan, kita semua biasa melakukan itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini menggarisbawahi yang harus kita lakukan dalam keseharian kita supaya kapasitas kita bisa membesar nantinya. Ini khusus untuk tulis-tulis. Ada pertanyaan di sini? Kayaknya gampang kok, mudah ini. Tinggal kita melaksanakan, menjalani saja karena memang ini biasa kita lakukan. Kemudian kita lanjut, nggak ada pertanyaan ya. Kita lanjut ke berikutnya yaitu ikhlas. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pikir juga sudah biasa melakukan ini. Namun ikhlas ini juga gampang diomongin, tapi mungkin banyak yang susah untuk menjalaninya. Ikhlas menerima yang perlakukan orang yang belum terlalu baik terhadap dirimu itu biasa. Jadi kalau kita diperlakukan orang tidak terlalu baik, sudah biasa. Tapi ikhlas menerima perlakuan buruk orang lain terhadapmu, seperti memfitnahmu, menyalahkanmu padahal kamu benar dan sejenisnya, sungguh memerlukan kebesaran hati. Ini yang dibilang mudah diucapkan tapi susah dilaksanakan.
ikhlas menerima perlakuan buruk orang lain. Nah, ini mungkin kita sering mendengar atau sering kita menjalaninya. Tidak mudah, tapi harus kita coba. Nah, tentunya kalau untuk menjalani ini kita harus punya dasar ya, harus punya dasar. Punya dasarnya, kalau di Muslim itu kan ada di Al-Baqarah 216 itu disampaikan bahwa mungkin kamu menyukai sesuatu yang sebenarnya itu tidak baik bagimu, sedang kamu tidak menyukai sesuatu yang padahal itu baik bagi kamu. Allah lebih tahu. Nah, artinya dasar-dasar seperti itu yang bisa memudahkan kita untuk menjalani laku keikhlasan ini. Ya. Karena kalau tiba-tiba ikhlas deh itu mungkin agak susah ya. Harus punya dasar pengetahuannya dulu. Nah, karena ikhlas itu memang harus dilakukan. Karena apapun yang terjadi pada diri kita adalah itu yang terbaik buat kita. Itu menurut agama. Nah, itu harus menjadi dasar untuk kita bisa menjalankan ikhlas-ikhlas. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang lebih lagi ya untuk terkait menjalani ikhlas-ikhlas ini. Kemudian apa nih? Ya, seperti yang sampaikan tadi. Ikhlas menerima sesuatu yang bukan salah kita, tapi kita harus menerima. Ini berat sekali. Nah, ini disampaikan Pak Krisna tekniknya kita tarik nafas dalam, kemudian ucapkan boleh, dalam hati juga aku terima kejadian ini dengan ikhlas. Itu sebagai cara. Bisa juga tidak pakai menyampaikan begitu, tapi bisa langsung ikhlas. Masing-masing punya cara lah ya. Prinsipnya kita bisa menerima kejadian apapun yang ada pada diri kita. Ya. Bapak Ibu, saya pikir ini biasa ya, biasa dilakukan. Dan kalau mudah-mudahan dengan cara ini, dengan narik nafas tadi, kemudian dihembuskan sambil mengucapkan aku terima kejadian ini dengan ikhlas berkali-kali, berulang kali ya, sampai terasa enak, nyaman. Ini teknik. Bisa jadi Bapak Ibu punya teknik sendiri, silahkan, karena ini merupakan aktivitas atau amaliyah ya, yang untuk melengkapi dasarnya tadi, yaitu senyum dan nafas mocopat. Dari sini ada Bapak Ibu yang perlu didiskusikan? Sesuatu yang mungkin tidak mudah untuk sebagian orang menerima perlakuan buruk, ikhlas gitu. Tapi banyak orang yang bisa menerima itu. Oke. Maaf Pak Tejo. Ya. Saya mau tanya juga tentang ikhlas ini Pak Tejo. Ya. Ya, ikhlas ini mungkin ini Pak ya, terus terang saya sulit sebenarnya Pak. Iya. Yang lakukan begini. Tapi ini mungkin Pak, kalau saya lihat dari faktor umur, mungkin pada saat kita masih muda, taruhlah kami masih bekerja. Sekarang kan kami sudah pensiun Pak. Ya, Waktu masih kerja dan umur 30-an, 25, 26 itu egoisme kita tinggi. Iya. Tapi setelah kami punya jabatan, memegang satu unit, kami dipercaya ini, itu yang Bapak bilang tadi ikhlas itu ada, tapi itu memang masih sedikit. Tapi lama-lama artinya menurun, memasuki umur 50 menjelang pensiun, itu ada orang totally bisa menerima.
Ya, Tapi memang agak sulit Pak, terus ya, terang. memang. Makasih Pak Tejo. Iya, memang yang saya bilang tadi mudah untuk diucapkan untuk sebagian orang, tapi susah untuk dijalankan. Tapi bukan tidak bisa ya, mungkin agak sulit gitu ya. Tapi jangan, prinsipnya gini, kalau kita totale bekerja itu benar-benar totale kita kerja ibadah ya, mungkin bisa Pak, umur berapapun bisa. Cuman kalau orang bekerja itu kan biasanya gini ya, ada rasa takut ya, apalagi udah pegang jabatan, takut kalau saya nggak begini nanti saya diginiin kan gitu ya. Artinya sebenarnya itu belum totale bahwa pekerjaan Bapak itu ibadah. Terus terang saya di umur 26 Pak sudah melakukan itu. Saya di umur 26 tahun sudah melakukan, saya sudah pegang jabatan ya. Iya. Tapi saya nggak peduli, saya diperlakukan apapun nggak masalah. Yang penting apa yang saya sampaikan adalah enroll di aturan perusahaan. 26 tahun Pak saya Pak. Ya, artinya ini mungkin tergantung pemahaman kita, prinsip kita dalam menjalani atau menggali apa sih sebenarnya hidup yang dicari itu ya. Ya mungkin belum banyak menggali itu, jadi masih emosinya tinggi, rasionalnya tinggi, logikanya masih tinggi. Nah, tapi kalau tadi dikatakan umur ya bisa jadi, karena sebagian besar orang di umur-umur seperti itu egonya sangat tinggi, gitu ya. Ya. Tapi itu sebagai sharing saja ya Pak. Ada yang bisa, ada yang memang susah, sulit gitu ya. Bukan berarti tidak bisa. Yeah. Kalau saya dari umur 26 sampai pensiun ya sama. Totali saya. Yeah. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjut. Bu Ratna sudah ada dirasa efek dari senyum Bu Ratna? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Tejo, iya alhamdulillah Pak. Memang sejak ikut ini grup saya suka lupa jam hukumnya juga suka lupa. Ini aja baru ingat, terus saya baru masuk ini. Iya. Saya sudah sempat juga nonton yang pertama. Ya artinya sudah sempat dan sudah saya coba juga. Kadang suka lupa, artinya bangun saja gitu. Yeah. Tapi pas ingat gitu baru senyum, terus dicoba nafas, coba sapa-sapa, tapi ya ada terus kalau pas sapa-sapa itu sampai nangis gitu. Oh gitu ya. Terus ya dan malah terasa ya nyaman gitu lah. Alhamdulillah. Terus bisa tidur siang juga, sampai tiap hari bisa tidur siang. Alhamdulillah. Jadi enteng Bu ya, di pikiran enak, enteng gitu ya, tenang gitu. Jadi kalau lupa pas bangun lupa belum sempat senyum, tadi saya memberikan saran ke teman-teman itu, coba meregang kayak kucing itu, gitu sambil senyum. Oh gitu ya. Ya meregang aja. Kalau pengalaman saya begitu lupa saya langsung meregang kayak kucing gitu sambil senyum. Ya. Insya Allah itu bisa kembali di posisi yang kita harapkan, gitu ya. Itu pengalaman saya, ya. Mudah-mudahan itu bisa dipakai. Ya mudah-mudahan karena ini menjadi dasar Ibu Ratna ya dasar untuk semuanya. Kalau itu sudah pas, yang lainnya tidak masalah, enak aja pasti. Itu aja Bu Ratna, makasih. Iya, makasih Pak. Ya. Kemudian apa lagi nih? Ikhlas.
Kemudian yang ke-13 ini motret-motret. Wah, ini judulnya emang bukunya Pak Krisnamurti itu sangat ya. Sangat sederhana itu, motret-motret. Jadi kita diharapkan bisa melakukan, di sini disebut motret-motret. Prinsipnya adalah bagaimana kita memahami Sang Pencipta dengan melalui apa yang diciptakannya. Kita nikmati, kita sentuh, kita cium, kita ciptaannya. Ya bisa apa? Bisa kita kalau punya kembang, pohon gitu ya. Bisa punya hewan-hewan peliharaan. Itu semua ciptaan Allah yang kita diminta untuk memahami semua itu agar kita terbangun bahwa membangun kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Ya. Intinya motret-motret itu. Jadi dalam rangka memahami Pencipta dengan menyentuh ciptaannya. Apapun yang ada di lingkungan kita. Tanaman oke. Hewan-hewan peliharaan oke. Nah, tentunya di sini kita ini juga jadi Bapak Ibu ya. Saya juga lagi belajar ini. Jadi saya tidak terbiasa, namanya motret-motret itu saya tidak terbiasa. Saya juga harus melatih ini. Jadi kita sama-sama berlatih ya untuk hal-hal yang baru agar menjadi kebiasaan kita. Agar kita paham, banyak ciptaan Allah yang ada di sekitar kita. Jadi pakai HP, pakai apa aja lah ya. Yang penting adalah tekniknya. Tekniknya itu, jadi misalnya kita ada pohon, kita deketin, kita sentuh, ya, kita cium, apa yang Bapak Ibu rasakan, kemudian dipotret, ya, lakukan itu. Apapun, orang-orang beda ya. Mungkin kalau bunga ini rasanya gimana, kalau dicium masuk sampai di kewangiannya bisa masuk meresap sampai di tubuh kita seperti apa. Nah, itu berikan komentar. Ya, berikan komentar. Itu sebagai upaya mengagumi ciptaan Allah. Gitu. Ini bagi ibu-ibu mungkin sudah biasa ya. Ada juga bapak yang suka bertanam ini. Hal-hal seperti ini. Apapun di sekitar kita, pohon apapun, coba lakukan itu. Ini menjadi kebiasaan kita, menjadi habit kita, dalam mengagumi ciptaan Allah. Dan ini seperti yang lain tadi juga sudah biasa dilakukan oleh mereka, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya terus terang belum terbiasa. Terbiasa untuk ini. Tapi harus kita coba, kita latih. Ada yang ditanyakan untuk yang ini? Ya, tidak ada, kita lanjut ke rapi-rapi. Jadi pikiran kamu rapi, hidup kamu juga ikut rapi. Ya, bagus sekali. Pikiran rapi, hidup akan rapi. Pagi hari sebelum keluar dari kamar mandi, rapikan barang-barang yang ada di sana. Tinggalkan dalam keadaan rapi. Sebelum pergi ke kantor, pastikan dapur rapi dan bersih, meja kerja tertata rapi, spray ranjang rapi, tinggalkan dalam keadaan rapi. Jadi kita diharapkan untuk selalu rapi di sekitar kita, di tempat kerja kita, di rumah kita. Nah, bahkan kita juga diminta merapikan HP kita. Sering kan kita banyak ikut grup-grup itu kan, banyak tulisan atau gambar.
yang tersimpan lama, mungkin yang sudah tidak banyak kita perlukan, tidak pernah kita buka lagi, itu kita rapikan. Setiap minggu kita rapikan. Silahkan sesuaikan dengan kondisinya. Tiap minggu kah, kalau memang sudah banyak mungkin tiap berapa hari dirapikan, dibersihkan supaya semuanya enak. Juga sering juga kan kita kalau kita ke supermarket atau swalayan itu stroke belanjaan kita itu sering itu secara tak sengaja kita simpan itu. Mau di dompet, mau di kantong, sering. Nah itu dirapi-rapikan. Prinsipnya hal-hal yang tidak perlu singkirkan saja. Tidak perlu kita menyimpan barang-barang yang tidak boleh dibilang sudah tidak berguna lagi ke kita. Cuman kita lupa menumpuk. Bisa juga kantong kresek ya. Kita suka menyimpan kantong kresek gitu. Silakan dilakukan. Saya pikir ini Bapak Ibu sekalian juga sudah terbiasa melakukan ini. Ya seperti yang lain tadi, bahwa apa yang disebut dengan aktivitas di sini adalah hal-hal yang biasa kita lakukan, cuman di sini ditekankan, di garis bawahi supaya kita benar-benar melakukan itu dengan kesadaran kita. Begitu Bapak Ibu sekalian, ada yang ditanyakan? Saya pikir sangat jelas ya, cuman kita membiasakan diri aja, membiasakan diri untuk melakukan aktivitas-aktivitas ini. Silakan yang mau diskusi. Jadi saya sampaikan lagi bahwa semua aktivitas ini adalah melengkapi. Yang harus Bapak Ibu benar bisa rasakan adalah efek setelah senyum pada pagi hari, efek dari setelah senyum dan melakukan napas mocopat. Itu yang harus Bapak Ibu rasakan efeknya, kenali. Jangan terlalu berpikir ini terlalu ringan, terlalu sepele tapi susah dilakukan. Jangan dianggap sepele lah pokoknya. Lakukan saja, nggak usah terlalu banyak bertanya-tanya. Kan ada yang bertanya juga, apa ini maksudnya, apa hubungannya senyum dengan perbesar wajah rezeki? Lakukan saja lah. Kalau kamu nanti merasakan nikmatnya itu, insya Allah kamu tidak akan tidak akan berpaling, pasti ingin lanjut. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian untuk senyum pagi hari dan napas mocopat itu usahakan, jangan ketinggalan. Kalau ketinggalan, katakanlah ya baru bangun lupa, ya itu tadi triknya adalah kita meregangkan diri ya, kayak kucing gitu kalau bangun tidur itu sambil senyum, hatinya senyum, langsung diikuti bibir kita senyum. Senyum ini program ya, program tapi dalam wujud istilahnya gerakan. Kalau kita belajar hipnoterapi itu kan program itu dalam bentuk omongan-omongan ya, sugesti-sugesti. Kalau ini enggak, program dalam bentuk fisiologi, melakukan fisiologi, gerakan fisik lah dari senyum itu. Dan insya Allah kalau masih ada yang tanya gunanya untuk apa, rasain aja gitu loh ya. Kalau sudah ngerasain pasti akan ketagihan. Kalau belum, artinya kalau dari kita masih bertanya-tanya, kita bisa tahu kok orang yang bertanyanya seperti apa. Oh ini pasti belum ngerasain gitu loh. Tapi kalau sudah ngerasain, pertanyaannya pasti beda, tidak seperti itu. Nah, makanya teman-teman rasain dulu ya, coba jangan terlalu banyak bertanya-tanya, jangan terlalu banyak berpikir-pikir. Apa yang saya sampaikan jalani saja, khususnya untuk senyum dan napas mocopat, lakukan saja itu. Dan ini tidak terbatas tidur malam,
tidur siang, sore, silahkan. Habis bangun tidur dalam kondisi theta tentunya, itu masukin program fisiologis dengan senyum. Ya. Ya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang bisa masuk di sini, karena terus terang informasi ini banyak saya sebar, tidak banyak yang berminat. Karena yaitu tidak ngerti. Padahal ini untuk praktisi spiritual, untuk bisa mencapai ini 3-4 tahun harus latihan. Ini dengan cara seperti itu sangat mudah sekali. Jadi mungkin saya sampaikan juga, kalau dari jalur spiritual untuk mencapai ketenangan ini, yaitu kalau di Muslim itu kan kita melakukan zikir, melakukan amalan, baru kita dapat tenang. Nah kalau ini kita capai tenang dulu, baru nanti dilengkapi dengan amalan-amalan yang berupa aktivitas-aktivitas tadi yang biasa kita lakukan, dan mengoptimalkan dengan mengatur nafas. Sama tiga-tiga itu akan ketenangan yang didapat. Oke, itu Bapak Ibu sekalian untuk malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau masih ada yang perlu didiskusikan, ayo kita diskusi. Saya berharap sih bisa menyebarkan ini ke banyak orang ya. Sampaikan aja, ini kan programnya gratis ya. Buratnya teman-teman yang lain nggak ada yang ikut buratnya, yang bisa disampaikan ikut. Saya tidak share juga. Ini di-share lagi ya. Iya, iya. Ya mudah-mudahan, saya berharap ya. Bagus, Artinya kalau saya sih bagus ini ilmu yang baru juga, saya tertarik nanti. iya. Ya, nanti saya share ke teman-teman. Iya. Saya. Karena kalau nanti ya, kalau benar-benar Bapak Ibu sudah masuk di sini, perjalanan kehidupan Bapak Ibu itu sudah tidak di level syariat saja, sudah di hakikatnya. Kita akan masuk di hakikat ya. Jadi tidak kalau kebiasaan, kalau ibu-ibu itu kan yang susah ya. Misalnya ini lebih bahasa gengsi loh, gitu kan. Ini nanti gengsi ini enggak. Nanti kalau kita udah bicara hakikat, tidak ada itu yang begitu. Karena kalau betul-betul ibu sudah masuk di sini, nanti efeknya ke situ. Apalagi teman-teman yang suka pakai barang kalau tidak bermerek, enggak. Mudah-mudahan kalau bisa masuk sini pas, itu akan hilang. Karena kita bicara hakikat, barang itu hakikatnya apa gitu. Nanti dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian akan merasakan itu. Jadi yang sekedar formalitas itu enggak ada. Enggak akan. Ya kalau kita perlu barang, ya memang kita butuh barang itu, bukan karena gengsi kalau nggak pakai ini gitu. Tidak ada itu. Mudah-mudahan bisa, karena itu akan membuat kita tenang, nyaman hidup itu. Betul, Pak. Itu. Ya terus terang ini saya kan selama ini bicaranya hanya teknik-teknik aja ya. Tekniknya begini nih. Sebenarnya efeknya banyak sekali. Jadi kehidupan kita akan menjadi nyaman. Yang biasa ibu-ibu juga ini kan, kalau dapat kondangan aja udah pikir, ini nanti pakai bajunya apa ya, gitu kan. Ini kan bahasa ibu-ibu nih. Kalau ibu-ibu kan sering begitu. Wah, yang ini sudah sering dipakai. Padahal sering dipakai juga nggak apa-apa, yang penting bersih kan gitu. Insya Allah nanti kalau benar-benar sudah masuk di sini, itu nggak ada yang begitu-begitu. Pikiran kita jernih kok, insya Allah. Oke, itu Bapak Ibu sekalian ya, itu tambahan-tambahan aja ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya ini juga belajar ya,
kita belajar bersama. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan bersama terkait dengan kehidupan kita, dan mudah-mudahan selanjutnya kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup kita. Amin. 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 Terima kasih. Itu aja Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, mungkin kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Pak Tejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya N ya, all ya. Oke. Terima kasih Pak. Ampun. Selesai.